Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk bersaat teduh seperti biasa. Di hari ini kita boleh ada sebagaimana berada tentu karena Tuhan yang adakan bagi kita. Amin. Sebelum kita masuki dunia kerja kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang membawa kami sampai pada hari ini, di hari pertama di bulan April. Terpujilah Engkau, dan sebelum kami masuki dunia kerja kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termatrai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita baca di dalam Yohanes pasal 20 pada ayat 19 sampai dengan 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 hingga 23. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus bangkit, maka tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bersuka cita. Memang kebangkitan Yesus tidak serta-merta secara langsung menyelesaikan semua masalah kita. Tetapi kebangkitannya memberikan kepastian bagi setiap kita. Kalau maut saja sudah dikalahkannya, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Nah, dalam bacaan ini, ketika murid-murid Yesus berkumpul bersama di suatu ruangan yang tertutup dan semua pintu terkunci, di saat mereka sedang mengalami ketakutan, Yesus yang sudah bangkit itu tiba-tiba hadir dan memberi salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka bersuka cita pada saat menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui kisah ini ada beberapa pelajaran penting yang kita jumpai. Mengapa kebangkitan Yesus menjadi jaminan sukacita? Itu pertanyaan. Maka yang pertama, dengar baik, karena kebangkitan akan merubah arah pikiran kita. Kebangkitan Kristus itu secara serta-merta merubah arah pikiran kita. Perhatikan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20.
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, murid Yesus bersuka cita bukan karena masalah mereka selesai, tetapi setelah melihat Yesus, arah pikiran mereka menjadi berubah. Apakah kita sadar bahwa seringkali kita sedih, kita kecewa, dan sering dihantui perasaan takut, bukan karena masalah kita besar, tapi karena arah pikiran kita tertuju pada arah pikiran yang keliru. Arah pikiran kita harus berubah dan diselaraskan dengan firman Tuhan. Sehingga olehnya Allah kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Katakan amin. Saudara, jadi mari pikiran kita berubah. Amin. Arah pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Jadi mengapa kebangkitan Yesus menjadi jaminan sukacita? Karena akan merubah arah pikiran kita. Yang kedua, karena menjawab segala pertanyaan kita. Itu. Ya. Di ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang seringkali membuat orang tidak bersuka cita dan berada dalam ketakutan atau tertekan adalah karena pikirannya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ketakutan karena pikiran mereka dikuasai banyak pertanyaan. Di antaranya mereka berpikir Yesus yang sudah bangkit itu apakah mampu menolong mereka? Namun, dengar baik, kuasa kebangkitan Yesus berkuasa menembus pintu-pintu yang terkunci itu, dan ia segera menjumpai mereka. Ini membuktikan bahwa kuasa Allah tidak terbatas dan tidak ada yang dapat membatasinya. Amin. Jadi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Maka ini harus selaras dengan pikiran kita. Karena itu kebangkitan Yesus merupakan jawaban atas hidup kita. Sekali lagi saya tekankan, kebangkitan Kristus memang tidak serta-merta, tidak secara langsung menyelesaikan semua masalah kita. Tetapi kebangkitannya memberikan kepastian bagi kita bahwa Dia ada bagi kita, selalu siap menolong kita. Amin. Dan Dia turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami dikuatkan melalui firman Tuhan, bahwa Engkau siap menolong kami seperti para murid yang berada dalam ketakutan, tapi Engkau hadir sekalipun pintu-pintu terkunci rapat, sebab dengan kebangkitan-Mu melalui tubuh kemuliaan-Mu, Engkau hadir di mana saja, kapan saja, untuk siap menolong setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea. Apapun tantangan kesulitan yang dihadapi hari ini, kami tahu ada kepastian kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada